merasa almarhum masih di sekitar. Itu waktu di Thailand sih, terakhir touring. Touring. Boleh diceritakan lagi nggak apa yang terakhir, interaksi terakhir dengan almarhum sebelum almarhum meninggal? Hari Jumat sore itu aku kan ada acara pergi, terus aku bilang, ayah aku pergi dulu ya. Oh bunda pergi juga, kan aku udah ngomong. Oh ya udah, sini peluk dulu. Apa sih aku bilang gitu. Dan aku cuma salim terus cium keningnya beliau kan. Sini peluk dulu katanya gitu, dipeluk, dicium sama dia. Ayah udah, ntar aku telat. Kenapa sih katanya gitu. Peluk kenceng sama dia. Terus aku nggak tahu itu jadi pelukan terakhir ya. Terus sempat nganterin aku keluarin mobil dari garasi. Udah bunda jalan aja, nanti ayah yang nutup. Kayak itu terakhir. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak kalau yang besar, kalau yang kecil kan lagi main nih di rumah temennya. Kalau sama kakak itu pas sebelum ayahnya pergi sempat kasih barang. Ini ada batik buat kakak, dijaga ya kak, bagus nih kata. Ini ada topi buat kakak, bagus, hadiah nih buat kakak, dijaga. Ayah pamit dulu ya. Terus kata kakak, ya mau salim, udah keburu jalan. Ada rasa penyesalan pasti di kakak. Dan memang beliau itu beberapa bulan terakhir, mungkin setahun kali ya, kalau jalan tuh selalu bilang, ayah pamit dulu ya. Kan agak ambigu ya kak. Aku suka tegur sih, kamu jangan ngomong pamit boleh nggak? This is your home, kamu balik lagi. Enggak bun, maksudnya jalan dulu. Iya coba ngomongnya ayah jalan dulu ya. Kan enak, aku bilang. Tolong dong jangan ngomong begitu, aku bilang. Iya maaf. Terus selalu terbiasa dengan kata-kata itu kan aku jadi kayak udahlah aku nggak masih denial tuh, nggak mau overthinking kan, selalu minta sama Allah aja. Terus kalau sama adiknya ya karena 5 hari kemarin dia syuting belum ketemu, ya histeris juga adik karena aku belum ketemu sama ayah, ayah mana gitu. Ya pasti berat lah buat anak-anak. Kayak aku berusaha untuk menguatkan mereka juga. Nggak perjalanan kamu, walaupun kalian semua kehilangan gitu. Sebagai ibu kamu harus kuat. Harus. Untuk bisa membersamai anak-anak melewati harus rasa kehilangan. Dan mungkin ada rasa penyesalan. Pasti. Tapi aku yakin sama Allah kok. Ini udah jalan yang terbaik versi Allah ya. Bukan versi kita. Ini Allah udah begitu sayang sama beliau gitu. Ica, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Makasih kak. Walaupun pasti masih berat, masih sedih, apalagi melihat video, mengingat kembali. Tapi semoga dengan cerita ini kita bisa belajar hal yang baik begitu ya dari kehidupan almarhum Gary Iska. Ketika perjalanan hidup manusia itu pasti naik turun gitu ya. Berhijrah, kemudian istiqomah. Ya bahkan selalu berusaha menjadikan hidupnya bermanfaat, membahagiakan orang-orang sekitar gitu. Selalu baik pada orang lain. Dan karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Itu saja yang perlu kita lakukan dan kita ingat selalu. Kita berlanjut ke bintang tamu kita berikutnya, juga perjalanan hidup ini kemarin adalah pertunangan resmi ya. Tahun lalu mereka tunangan, mereka berdua aja gitu kan lamarannya. Kemarin lamaran resmi. Ada Aladul dan juga Rara, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tiara Ramadhani atau Rara, penyanyi kelahiran 2001 yang mengawali karir sebagai juara 2 ajang menyanyi dangdut pada 2018 ini 6 Desember kemarin menggelar lamaran dengan Abdullah Alaidrus atau Aladul, seorang model sekaligus pesulap setelah 4 tahun pacaran yang bertepatan dengan hari ulang tahun Rara ke-24. Pasangan yang berencana menikah pada Februari 2026 ini saat lamaran kemarin, Aladul menceritakan perjuangan hubungannya dengan Rara di mana ia sempat diremehkan serta dihina netizen hingga membuat Rara menangis. Rara yang pernah dilamar secara personal oleh Aladul di depan teman-temannya pada Desember 2024 lalu ini di ulang tahun kali ini diberikan kejutan oleh ketiga kakak Aladul serta didampingi oleh Lesti Kejora dan Selvi Yama.
Seperti apa persiapan pernikahan yang telah dilakukan Rara dan Aladul? Dan bagaimana cara Aladul meyakinkan Rara untuk menerima lamarannya? Seperti apa persiapan pernikahan yang telah dilakukan Rara dan Aladul? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan calon pengantin ini ya. Selamat buat lamarannya. Insya Allah beberapa tahun depan ya. Tahun depan. Udah berapa persen jadi kalau persiapan tuh? 90, 80? Belum lah, karena kemarin tuh jadi gini, aku sama Rara tuh kita beda pemikirannya. Jadi kalau aku tuh bisa yang ngerjain semua hal sekaligus, Rara tuh nggak pengen begitu. Rara pengennya fokus kelarin ini satu, baru bisa lari yang ke lain. Gitu. Jadi pernikahan nggak tuh bisa kita baru pokoknya udah tahu poinnya ini udah kita ngobrolin. Jadi belum ngelok semuanya itu belum. Jadi kalau buat Rara lamaran resmi aja dulu. kelarin dulu baru Iya, itu. karena ini ngurus lamaran nanti ada lagi yang bahas nikahan. Pusing kepalaku. Iya. Jadi aku nggak mau, ya udah selesai dulu lamaran biar kita bisa fokus ke nikahan gitu. Cuma 2 bulan doang kamu kasih waktu buat Aladul. Makanya bayangin 2 bulan tuh waktu yang singkat tuh untuk persiapan Tapi kan kamu bisa simsalabim nggak ya? Simsalabim. Bisa dong, simsalabim aja bisa dapet dia loh. Oh iya. Coba kita lihat cuplikan suasana lamarannya berikut ini. Rara, kamu apa yang buat kamu terharu ketika dia menyampaikan kenangan perjalanan cinta kalian? Pasti terharu lah, emosional banget karena kan Bagian mana yang bikin kamu paling terharu? apa ya? Kamu terharu apa keinjek kakinya? Bilang aja. Apa? Terharu sih, Mengingat apa? terharu ngeliat perjuangannya Mas kemarin-kemarin tuh dari awal kita menjalin hubungan sampai sekarang tuh benar-benar kuat banget gitu. Terus Kuat dari apa nih? kuat banget, kayak keyakinannya kuat banget, Keyakinannya kuat, dia meyakinkan mantep. iya pokoknya mantep banget dari awal Mas kenal sama aku. Memang tujuannya tuh udah bukan mau Main-main. main-main lagi gitu. Jadi karena aku nih masih tergolong waktu itu tuh masih umur 20 tahunan ya. Jadi aku tuh kayak ya udahlah main-main aja dulu gitu ya. Ternyata Mas tuh benar-benar ngeyakinin banget, bukan ke aku aja tapi ke orang tua aku juga, ke keluarga aku juga. Itu sih yang bikin aku kayak terharu banget sama perjuangan Mas Kamu sampai bertemu sekarang. dengan laki-laki yang mau memperjuangkan kamu benar-benar. gitu ya. Kalau kamu Aladul, kamu kan ya tadi kayak apa ya, mungkin kesel atau sedih itu ya. Melihat banyak orang yang meragukan hubungan kamu. Iya. Itu buat kamu hal yang cukup berat. Berat sekali apalagi awali kita kan diawali hubungannya tuh kan dengan yang best street dulu kan. Jadi diem-diem nggak ada yang tahu selama kurang lebih setahun sampai akhirnya kebongkar, mulai rame itu ribuan komen isinya hujatan semua. Itu siapa pesulap, ngapain sama pesulap? Prok jadi apa gitu-gituin diledek-ledekin begitu. Maksud kenapa harus begitu gitu loh. Kan kita kan nggak tahu orangnya. Iya. Maksudnya aku juga kerja bukan yang gimana-gimana gitu loh. Makanya banyak banget yang remehin termasuk Irfan itu dia ngomong di situ dia setiap ketemu kapan putus? Astagfirullah. Gak bakal jadi. Selalu begitu. Kamu undang dia, kamu undang. Undang. Oh, kamu undang, oke. Untuk Aku kamu tunjukkan undang. nih. Aku tunjukkan, aku sekalian buktiin. Ini nih, kau lihat ya. tapi ya pasti di balik hal yang nggak enak itu ya orang yang ragu terutama terhadap kamu ya, apalagi kamu laki-laki kan, betul. diremehkan profesinya, kegigihannya itu. Tapi itu membuat kamu menjadi apa? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.